Hello everyone, good morning. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan Conditional Sentence 1. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke penjelasan, yuk kenalan dulu sama member kelompok 3. Nah, jadi kami di sini beranggotakan Ana Agung Ngurah Lanang Baskara nomor absen 2, Igede Pramana Putra nomor absen 7, Imade Nawagana Fidananta nomor absen 13, Ide Ayu Chandra Paramadewi nomor absen 18, Nikomang Puja Ganeswari nomor absen 23, dan Nyoman Indah Malori nomor absen 27. Nah, karena udah kenalan, yuk lanjut ke pembahasannya. Pengertian conditional sentence. Nah, di sini saya akan menjelaskan conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Nah, conditional sentence terdiri dari dua klausa, yaitu main clause atau induk kalimat dan if clause atau anak kalimat. Nah, letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti. Tujuan conditional sentence 1. Oke, jadi conditional sentence 1 itu dibuat dengan beberapa tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menyatakan kemungkinan yang terjadi di masa depan. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya conditional sentence 1 itu digunakan untuk mengungkapkan situasi hipotetis atau khayalan tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kemungkinan yang digambarkan ini realistis dan bisa terjadi dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh nih, if you study hard, you will pass the exam. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Nah, belajar itu kan adalah sesuatu yang dilakukan saat ini, dan ujian adalah kemungkinan yang realistis untuk terjadi di masa depan. Nah, jadi sudah sesuai ya dengan syarat dan tujuan yang tadi udah saya jelaskan. Oke, lanjut ke tujuan yang kedua. Nah, jadi tujuan dari dibuatnya conditional sentence 1 yang kedua yaitu untuk menyatakan peringatan atau prediksi berdasarkan fakta. Nah, selain tujuannya tadi untuk menyatakan hayalan yang realistis di masa depan, conditional sentence 1 itu juga bisa dipakai untuk menyampaikan peringatan atau prediksi berdasarkan fakta yang ada. Hal ini karena struktur kalimatnya didasarkan pada situasi yang realistis. Contohnya kayak mana tuh? Contohnya ini. If it rains tomorrow, the picnic will be cancelled. Jika besok hujan, piknik akan dibatalkan. Nah, hujan di sini adalah kejadian yang diprediksi berdasarkan apa? Berdasarkan cuaca. Dan pembatalan piknik sebagai konsekuensi logis jika hujan itu terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan digunakannya conditional sentence tipe 1 ini. Conditional sentence tipe 1 digunakan ketika kita akan mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Baik, saya akan menjelaskan struktur dari conditional sentence ini, yaitu if plus subject plus verb 1, yang dilanjutkan subject plus will plus verb 1 plus complement. Contohnya adalah, if I study hard, my mom will give me a special gift. Contoh lainnya, if you don't bring your umbrella, you will get wet. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh dari kalimat kondisional tipe pertama. Contoh yang pertama, if Roger is rich, he will buy a luxury car. Lalu yang kedua, if it rain, you will get wet. Baik, saya Lanang di sini saya akan membacakan kalimat
3, dan 4. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui rumus dari kondisional tipe 1, yaitu kalimat pertamanya if plus subject plus verb 1, lalu dilanjutkan dengan kalimat keduanya itu rumusnya subject plus will plus verb 1. Jadi di nomor 3 ini kalimatnya if you set your mind on goal, you will eventually achieve it. Nah, di sini sudah ada if, jadi you-nya itu subject, set-nya itu verb 1. Lalu kalimat keduanya itu you-nya itu subject, di sini sudah ada will-nya. Habis itu achieve-nya itu verb 1 dan eventually it-nya itu complement-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Itu if you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park. Jadi di situ sudah ada if dan you itu subjeknya seperti biasa. Buy-nya itu verb 1 and my school supplies for me itu pelengkapnya. Jadi lanjut yang ke kalimat keduanya, I itu subjeknya, plus di situ sudah ada will, and verb 1-nya go. Jadi be able to the park itu complement-nya. Sekian, terima gaji. Selanjutnya adalah perbedaan kondisional 1 dan 2. Yang pertama adalah kemungkinan. Kemungkinan pada kondisional 1 itu mungkin akan terjadi, sedangkan pada kondisional 2 tidak mungkin akan terjadi. Yang kedua, waktu. Pada kondisional 1, mereka terjadi pada masa sekarang atau masa depan, sedangkan pada kondisional 2, itu hanya akan terjadi pada masa sekarang dan masa depan yang imajinatif. Yang ketiga, tense. Pada kondisional 1 itu menggunakan present simple, sedangkan pada kondisional 2 menggunakan simple past. Yang keempat adalah penggunaan kata. Pada kondisional 1, dia menggunakan will, sedangkan pada kondisional 2, dia menggunakan would. Lalu ada perbedaan pada kondisional 1 dan 3. Yang pertama adalah kemungkinan juga. Pada kondisional 1 itu akan mungkin terjadi sesuai dengan logika, sedangkan pada kondisional 3 itu sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah kenyataannya, jadi hanya bisa mengandaikan. Yang kedua adalah tense. Pada kondisional 1 itu menggunakan present simple, sedangkan pada kondisional 3 itu menggunakan past perfect. Yang ketiga adalah waktu. Pada kondisional 1, mereka terjadi pada masa sekarang atau masa depan, sedangkan pada kondisional 3 itu hanya akan terjadi pada masa lalu dan sekarang.